Jadi ini pelajaran dari 2017 yang waktu itu kami sempat menyampaikan kepada Mas Anies pilihannya dua, Mas Anies sebagai calon gubernur misalnya masuk ke PKS, menjadi kader PKS, atau yang kedua wakilnya adalah dari PKS, dari kader PKS. Jadi pernyataan Anies dalam debat kandidat yang ngasih skor 11 dari 100 itu sepertinya sangat melukai Prabowo Subianto, sangat melukai seluruh kader dan fungsionaris Partai Gerindra. Mungkin bagi kawan-kawan Gerindra yang lainnya, Anies dianggap sebagai anak durhaka karena dulu sempat diusung menang pilkada, kemudian di pilpres melawan ngasih skor 11 dan tiba-tiba kemudian ingin kembali lagi ke Prabowo. Itu kan dianggap sesuatu hal yang aneh. Jadi kalau tidak hati-hati memaknai pernyataan Anies, ini bisa terbang melayang jauh di angkasa. Dulu ngata-ngatain, ngasih skor 11, sekarang minta ketemu dan minta dukungan. Itu politisi macam apa? Itu para pendukung Prabowo loh. Kalau misalnya tiba-tiba nanti salah satu dari pengusung Anies Baswedan berpindah ke Koalisi Indonesia Maju, apalagi kalau ada elemen-elemen personal di masa lalu, misalnya Pak Anies pernah memberikan skor berapa? 11 dari 100 misalnya kepada Pak Prabowo. Ya tentu kami akan berikhtiar terus mencari yang terbaik, dan PKS pada posisi saat ini ketika pemenang pilkada, pemenang pemilu di DKI Jakarta, kami akan berikhtiar untuk menjadikan salah satu ya kader kami untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur di Jakarta. Jadi ini pelajaran dari 2017 yang waktu itu kami di Jakarta, seharusnya dari PKS bisa dicalonkan, tetapi kami kemarin sempat untuk legowo lah memberikan kepada yang lain. Tapi untuk kali ini kami akan berusaha semaksimal mungkin kepercayaan yang telah diberikan oleh warga Jakarta ketika kami menang pileg, kami akan berikhtiar supaya kader kami menjadi salah satu calon, bisa gubernur atau wakil gubernur. Sebenarnya waktu itu kami sempat menyampaikan kepada Mas Anies pilihannya dua, Mas Anies sebagai calon gubernur misalnya masuk ke PKS, menjadi kader PKS, atau yang kedua wakilnya adalah dari PKS, dari kader PKS. Jadi itu salah satu opsi yang kami sampaikan, dan untuk itu kami tugaskan kepada Mas Anies, silahkan kalau mau dapat dukungan dari PKS, wakilnya Pak Sohibul Iman. Nah, ketika wakilnya Pak Sohibul Iman, maka ayo kita bareng-bareng kemudian penuhi tinggal 4 kursi saja. Kan ada 9 partai di 8 partai di DKI yang bisa menggenapkan menjadi lebih dari 22 kursi di DPR RI di Jakarta. Jadi saya kira tadi ikhtiar yang terbaik, mencalonkan yang terbaik dari dua sosok yang ideal ini, Pak Anies, Pak Sohibul Iman, akan kami ikhtiarkan sampai pada titik mana secara rasional apakah ini bisa berlayar atau tidak. Itu juga akan menjadi pertimbangan kami. Hal ya, per hari ini saya kira hubungan antara Anies dan Prabowo sudah wassalam. Tak ada kemudian lem perekat yang bisa mempertemukan keduanya. Jadi pernyataan Anies dalam debat kandidat yang ngasih skor 11 dari 100 itu sepertinya sangat melukai Prabowo Subianto, sangat melukai seluruh kader dan fungsionaris Partai Gerindra. Jadi tak mengherankan ketika beberapa waktu yang lalu Anies membuka komunikasi soal keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto, per hari ini itu tidak terjadi. Ini menunjukkan betapa Prabowo Subianto ya dalam banyak hal memang sudah menganggap Anies ini adalah the others. Anies ini bukan lagi sahabat, tapi adalah sosok yang kemudian dianggap sebagai lingkar luar yang sebenarnya sudah tak relevan lagi untuk mendapatkan dukungan politik. Tapi bagi Anies Baswedan sepertinya maju di Jakarta tentu tidak mau bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Tentu tidak mau bertabrakan dengan jagoan yang akan diusung oleh Gerindra. Itu yang kemudian membuat kenapa per hari ini sekalipun elektabilitasnya Anies paling mentereng dibandingkan yang lain, butuh komunikasi politik dengan Prabowo Subianto dan Gerindra, Bang. Karena apapun Gerindra per hari ini adalah partai pemenang Pilpres. Gerindra adalah orang partai politik yang dulu memberikan tiket di mana Anies Baswedan bisa bertanding dan menang sebagai gubernur di Jakarta. Mungkin bagi kawan-kawan Gerindra yang lainnya, Anies dianggap sebagai anak durhaka karena dulu sempat diusung menang pilkada, kemudian di pilpres melawan ngasih skor 11 dan tiba-tiba kemudian ingin kembali lagi ke Prabowo. Itu kan dianggap sesuatu hal yang aneh.
Jadi ini yang saya kira kerumitan-kerumitan yang kemudian bisa kita baca bagaimana hubungan antara Ahok dengan Prabowo Subianto dan Gerindra. Rumit, Anies. ya, Anies. dengan Anies maksud saya rumit, sulit, dan saya kira dalam banyak hal tak ada dalam rumus Gerindra hari ini itu akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Saya sering sekali sepanggung dengan elit-elit Gerindra, salah satunya Bang Habibur Rahman. Bang Habib selalu mengatakan per hari ini tak ada rumus mendukung Anies Baswedan. Per hari ini tak ada satupun kader Gerindra di Jakarta menyebut Anies Baswedan katanya untuk diusung sebagai salah satu pintu. Ya, ini bagi saya adalah pintu yang digembok rapi-rapi bahwa Gerindra di Jakarta di 2024 rasanya sulit untuk membuka pintu maaf apalagi mendukung Anies Baswedan maju kembali di Pilkada Jakarta. Jadi di situ Bang bagi saya Bang. Anies ini bagi saya sangat politis. Statement-statement politiknya itu sangat bersayap dan sangat quotable. Jadi kalau tidak hati-hati memaknai pernyataan Anies ini bisa terbang melayang jauh di angkasa. Ya, ya, ya. Jadi pernyataan Anies soal merasa terhormat kalau diusung oleh Prabowo Subianto, ini kan bagian dari tindak lanjut keinginan Anies supaya bisa bertemu dan diusung oleh Prabowo Subianto dalam Pilgub Jakarta kali ini, Bang. Jadi statement-statementnya penuh pujian. Tapi kalau melihat orang-orang di sekitar Prabowo Subianto, mereka itu tentu sudah menutup pintu rapi-rapi kok. Daniel Azhar Simanjuntak di medsos, di X dan IG-nya sangat jelas menyindir Anies Baswedan itu. Dulu ngata-ngatain, ngasih skor 11, sekarang minta ketemu dan minta dukungan. Itu politisi macam apa? Itu para Ya, pendukung Prabowo loh. Tapi ya, kita tidak pernah tahu bagaimana Prabowo yang sesungguhnya. Satu-satunya yang bisa kita tafsirkan adalah perilaku orang-orang yang selama ini dekat dengan Prabowo. Elit-elit Gerindra seperti Pak Sufmi Dasko, Habibur Rahman, dan yang lain. Kalau membaca statement mereka di media, rasa-rasanya tak ada sedikit pun ketertarikan untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi itu itulah yang saya sebut sudah wassalam ini Anies dengan Gerindra dan itu Prabowo. menarik itu. Memang membuka jalan satu poros di Pilkada Jakarta, Bang Kodari. Anda melihatnya seperti apa, Bang? Per hari ini saya masih melihat dua poros ya, antara Anies Baswedan berhadapan dengan Ridwan Kamil. Tidak tahu kalau misalnya tiba-tiba nanti salah satu dari pengusung Anies Baswedan berpindah ke Koalisi Indonesia Maju, entah itu adalah Nasdem atau itu PKS ya, kemungkinan lebih besar barangkali dari Nasdem untuk bergabung. Dan sekali lagi itu tidak bisa dilepaskan dari peta koalisi yang sedang dibangun, bicara pemerintahan di tingkat nasional 2024-2029 ya. Pada hari ini saya melihat potensinya Kim ini menjadi Kim plus plus ya. Plusnya itu di mana? Satu ada PKB, dua ada Nasdem gitu. Jadi pada saat kita bicara mengenai konstelasi pilkada, sebetulnya pada saat yang bersamaan kita tidak bisa melepaskan sepenuhnya konstelasi di tingkat nasional, khususnya untuk tingkat provinsi dan wilayah-wilayah yang strategis seperti di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan seterusnya. Mungkin kalau provinsi-provinsi yang penduduknya lebih kecil, posisi di luar Jawa misalnya atau kabupaten kota, konstelasi nasional itu tidak terlalu terkait. Ibaratnya silahkan jalan masing-masing. Tetapi kalau bicara daerah-daerah yang sangat penting, Koalisi Indonesia Maju menurut saya mengupayakan sebuah situasi untuk tetap bisa berkoalisi, berkonsolidasi dan melakukan harmonisasi satu dengan yang lain. Karena mereka pasti berpikir dan melihat bahwa Pak Prabowo berkepentingan agar ada linearitas ya atau vertikalitas komando dalam pemerintahan yang akan datang dari tingkat pusat ke tingkat daerah gitu. Coba bayangkan kalau misalnya nanti gubernur Jakarta misalnya oposisi ya terhadap Pak Prabowo misalnya, tentu akan kesulitan untuk melakukan sinkronisasi. Apalagi kalau ada elemen-elemen personal di masa lalu, misalnya Pak Anies pernah memberikan skor berapa 11 dari 100 misalnya kepada Pak Prabowo. Itu mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang sudahlah merupakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan bagian dari dinamika di Pilpres. Tetapi mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang cukup membekas dan bisa mempengaruhi pola-pola komunikasi dan hubungan politik ke depan. Dan menurut saya itu juga harus diperhitungkan. Saya termasuk orang yang menganggap hal-hal semacam itu juga harus kita anggap penting ya dan bisa mempengaruhi komunikasi dan koordinasi pemerintahan.